Halo, jumpa kembali dalam channel Kompur Tondi. Saya Romo dan Risman Setanggang Ordo Karmel kembali mengajak kita untuk belajar bersama tentang syahadat kita, yakni syahadat Aku Percaya. Kita melanjutkan kembali sesi-sesi atau materi yang sudah kita pelajari bersama di waktu-waktu yang lalu. Sekarang judulnya ialah Arti iman akan Allah yang Esa. Beriman kepada Allah yang Esa, yang satu, dan mencintainya dengan seluruh kepribadian kita. Pribadi berarti melampaui jasmani kita, melampaui diri kita. Jadi pribadi artinya keunikan kita, perbedaan kita yang satu dengan yang lain, karakter kita, pembawaan kita, hidup batin kita, itulah kepribadian. Nah, itu mempunyai akibat-akibat yang tidak dapat diduga untuk seluruh hidup kita. Pertama, dengan mencintai Allah yang Esa, kita mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah. Mengagumi keagungan kemuliaan Allah. Kitab Ayub pasal 36 ayat 26 mengatakan demikian, sesungguhnya Allah itu agung, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Kalau tercapai oleh pengetahuan kita, maka dia bukan lagi Allah. Zene de Art mengatakan kita harus menempatkan Allah pada tempat yang pertama sekali. Yang kedua, kita hidup dengan ucapan terima kasih, berterima kasih. Ada istilah mengatakan apa itu? Sapa berterima kasih. Kalau Allah itu Esa, maka segala sesuatu yang ada pada kita dan yang kita miliki berasal dari Allah. 1 Korintus pasal 4 ayat 7 mengatakan, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi berterima kasih berarti bukan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, semuanya terpenuhi. Banyak hal kebutuhan kita tak terpenuhi, tapi kita mampu mengatakan cukup. Dan karenanya kita bisa mengatakan terima kasih. Mazmur pasal 116 ayat 12 mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Dalam hal kebutuhan, ya, mata kita ini kadang-kadang harus dikendalikan supaya tidak melihat benda-benda yang mungkin akan menarik-narik kita untuk memperolehnya. Misalnya kita pergi ke rumah tetangga, di rumahnya banyak barang-barang yang sangat menarik yang bisa menambah kebutuhan kita. Misalnya di rumahnya ada treadmill, kan, itu kan penting. Nah, kita boleh memilikinya, padahal kita sendiri masih bisa jalankah, larikah, dan seterusnya. Yang ketiga, kita mengetahui kesatuan dan martabat yang benar semua manusia. Mereka semua diciptakan menurut citra Allah, sesuai dengan Allah. Jadi martabat kita sama semua. Tapi ini yang merupakan pekerjaan dan soal yang besar. Ada orang karena punya rezeki yang baik sehingga bisa memiliki agak banyak, lalu bisa mengubah pandangannya kepada orang lain. Yang lain dianggap lebih rendah, yang lain dianggap tidak mampu. Ada orang punya mobil baru beli, tiba-tiba kena coret sedikit, yang mencoret anak kecil, wah, dengan marah menyebut nama orang tua anak ini. Nah, itulah. Jadi
Kita semua sama di hadapan Tuhan. Suami istri juga sama di hadapan Tuhan. Bukan berarti kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka si laki-laki itu harus dilayani, harus dimaui kebutuhannya apa. Suami istri sama martabatnya di hadapan Tuhan. Yang keempat, kita mempergunakan benda tercipta secara wajar. Iman akan Allah yang esa mengajar kita mempergunakan segala sesuatu yang bukan Allah. Sejauh hal itu mendekatkan kita kepada Allah dan melepaskannya sejauh ia menjauhkan kita dari Dia. Misalnya kita punya motor, sepeda motor yang besar, lalu kita ganti knalpotnya dengan suara yang menderu. Wah, kita berpikir dengan memiliki suara yang menderu-deru, ya seolah-olah memang martabat kita menjadi besar gitu kan. Padahal suaranya mengganggu lingkungan. Mungkin di jalan yang kita lintasi ada yang sedang sakit, ada yang sedang berduka, ada yang sedang berkelahi. Wah, tiba-tiba lewat motor dengan suara keras. Wah, mereka maki-maki tuh. Ya. Jadi dengan itu berarti kita malah menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Ya, barang-barang itu kan sifatnya sementara. Ya, mudah-mudahan barang-barang itu bisa kita miliki sampai kita mati. Kalau bisa kita bawa juga ke kuburan. Maka Nikolaus dari Flue dalam doanya mengatakan, Tuhanku dan Allahku, ambillah dari diriku segala sesuatu yang menghalang-halangi aku untuk datang kepadamu. Tuhanku dan Allah, berilah aku segala sesuatu yang mendekatkan aku kepadamu. Tuhanku dan Allahku, ambillah aku dari diriku dan jadikanlah aku sepenuhnya milikmu. Yang kelima, kita percaya kepada Allah dalam setiap keadaan, juga dalam hal-hal yang mengganggu. Doa Santa Teresa dari Yesus atau Teresa dari Avila mengungkapkan ini dengan sangat mengesankan. Dia katakan demikian, semoga tidak ada hal-hal yang membingungkan engkau. Semoga tidak ada hal-hal yang menakutkan engkau. Semoga segala sesuatu akan berlalu. Allah tidak berubah, kesabaran memperoleh segala sesuatu. Siapa yang memiliki Allah tidak kekurangan sesuatu pun. Allah sendiri mencukupi. Allah adalah kasih. Karena Dia kasih, kalaupun Dia mencipta segala sesuatu dan mencipta hingga sekarang, tidak mengurangi kasih-Nya. Kalaupun Dia tidak mencipta, juga tidak menambah kasih-Nya. Karena kasih Allah itu adalah keberadaan, bukan sifat. Nah, inilah kehebatan Allah. Allah Tritunggal. Allah mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, dan Roh Kudus mencurahkan kasih itu dari Bapa ke Putra dan Putra kepada Bapa. Dan sekarang kepada kita manusia yang percaya kepada Bapa dalam Yesus Kristus. Demikian, sama-sama belajar kita, semoga membantu. Selamat berakhir pekan. Shalom.